Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Alfianti Nuriska bersama dengan kedua teman saya yaitu Alfiatus Sa'diyah dan Maulidatul Masruroh. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan mengenai pembuatan larutan salin atau NaCl 0,9%. Berikut merupakan hal yang akan kami bahas dalam pembuatan larutan salin. Yang pertama adalah dasar teori dan tujuan penelitian, yang kedua alat dan bahan, yang ketiga prosedur kerja pembuatan larutan, dan prosedur K3 yang harus diperhatikan. Kemudian yang keempat adalah hasil. Dasar teori dan tujuan penelitian. Dasar teori. Larutan merupakan campuran dari dua zat atau lebih. Larutan dapat terjadi karena komponen larutan terdispersi menjadi atom atau molekul-molekul atau lain-lain yang bercampur baur. Larutan dapat berupa padat, cair, atau gas. Namun, lazimnya yang disebut larutan adalah zat cair. Larutan terdiri dari dua komponen, yaitu pelarut dan zat terlarut. Salah satu contoh larutan yang berguna dalam bidang biologi adalah larutan NaCl 0,9%. Cairan salin atau NaCl 0,9% merupakan cairan yang bersifat fisiologis non-toksik. NaCl 0,9% merupakan cairan pencuci luka yang sering digunakan. Tujuan pencucian luka dengan NaCl 0,9% ini adalah untuk meningkatkan, memperbaiki, dan mempercepat proses penyembuhan luka, menghindari terjadinya infeksi, membuang jaringan nekrosis dan debris. Natrium klorida tersedia dalam beberapa konsentrasi, namun yang paling sering digunakan adalah natrium klorida 0,9% yang merupakan konsentrasi normal dari natrium klorida dan merupakan natrium klorida salin normal. Selain berguna untuk membantu penyembuhan luka, cairan salin NaCl 0,9% juga merupakan cairan infus jenis kristaloid yang sering ditemui. Cairan ini mengandung natrium dan klorida. Cairan infus ini digunakan untuk menggantikan cairan tubuh yang hilang, mengoreksi ketidakseimbangan elektrolit, dan juga menjaga tubuh agar tetap terhidrasi dengan baik. Tujuan penelitian. Adapun tujuan penelitian yang kami lakukan adalah untuk mengetahui cara pembuatan larutan NaCl 0,9% atau cairan salin dengan volume 500 ml. Selanjutnya yang kedua, alat dan bahan. Alat terdiri dari neraca, gelas kimia, pengadu, labu ukur, kaca arloji, pipet volume, dan gelas ukur. Kemudian bahan yaitu NaCl dan H2O. Selanjutnya yang ketiga, prosedur kerja pembuatan larutan dan prosedur K3 yang harus diperhatikan. Prosedur kerja pembuatan larutan salin NaCl 0,9%. Pertama, siapkan sebuah kaca arloji. Kedua, hitung berapa massa NaCl yang akan dilarutkan pada air atau H2O karena akan membuat larutan salin NaCl 0,9%. Maka, cara menentukan massa NaCl yang akan dilarutkan pada air adalah sebagai berikut. Dengan cara, persen volume sama dengan mililiter zat terlarut dibagi mililiter larutan dikali 100%. Dari cara tersebut, hasil akhirnya massa NaCl yaitu 4,5 gram. Jadi, untuk membuat larutan salin NaCl 0,9% sebanyak 500 ml, kita harus melarutkan 4,5 gram NaCl ke dalam 500 ml air atau H2O. Yang ketiga, timbang NaCl sebanyak 4,5 gram menggunakan neraca. Keempat, masukkan NaCl. Prosedur K3 yang harus diperhatikan. Pertama, pakailah jas lab untuk melindungi tubuh dan pakaian dari bahan-bahan kimia. Kedua, berhati-hatilah ketika menggunakan alat laboratorium yang rawan pecah.
Ketiga, bersihkan dan rapikan kembali alat dan bahan seusai digunakan untuk praktikum. Keempat, jangan membuang limbah bekas praktikum dengan sembarangan agar tidak berdampak buruk bagi lingkungan. Keempat adalah hasil dari prosedur kerja dalam pembuatan larutan salin atau NaCl 0,9%. Penjelasan sebelumnya pada prosedur kerja dilakukan untuk menghasilkan larutan salin NaCl 0,9%. NaCl yang sudah ditimbang dengan tepat pada neraca tersebut kemudian dilarutkan ke dalam gelas kimia dengan ditambahkan air sebanyak 500 ml dan diaduk dengan pengaduk. Setelah itu, zat terlarut dimasukkan ke dalam labu ukur dan digoyangkan dengan model barbel. Jadi, untuk membuat larutan salin NaCl 0,9% sebanyak 500 ml adalah dengan melarutkan 4,5 gram NaCl ke dalam 500 ml air. Natrium klorida 0,9% merupakan larutan isotonik yang aman untuk tubuh, tidak iritan, melindungi jaringan dari kondisi kering, menjaga kelembapan sekitar luka, dan membantu luka menjalani proses penyembuhan serta mudah didapatkan. Mekanisme NaCl 0,9% dapat berperan penting dalam proses penyembuhan luka adalah 1. Cairan NaCl 0,9% sangat baik digunakan pada fase inflamasi dalam proses penyembuhan luka, karena pada keadaan lembab, invasi neutrofil yang diikuti oleh makrofag, monosit, dan limfosit ke daerah luka berfungsi lebih dini. Kedua, suasana lembab yang diciptakan dari kompres NaCl 0,9% dalam merawat luka dapat mempererat terbentuknya stratu, korneum, dan angiogenesis untuk proses penyembuhan luka. Yang ketiga, pada fase proliferatif dalam fisiologis penyembuhan luka, cairan NaCl 0,9% yang digunakan untuk perawatan luka sangat membantu melindungi granulasi jaringan agar tetap lembab sehingga membantu proses penyembuhan luka. 4. NaCl 0,9% pada perawatan luka post-operasi dapat menjaga kelembapan sekitar luka dan membantu menjalani proses penyembuhan. 5. Luka post-operasi yang diberikan balutan kompres cairan NaCl 0,9% dapat memperkecil terjadinya infeksi, karena infeksi pada perawatan luka dengan suasana lembab relatif lebih kecil dibandingkan dengan perawatan kering. 6. NaCl 0,9% tidak menghambat pertumbuhan jaringan sehingga dapat membantu proses penyembuhan pada luka post-operasi. 7. Cairan NaCl 0,9% merupakan larutan isotonik yang tidak berbahaya untuk perawatan luka post-operasi. Walton 1990. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.